Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betpam ya, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Temanya kali ini hati-hati teman-teman, banyak murai batu down mental dan bagaimana cara mengatasinya. Itu adalah tema untuk kali ini ya teman-teman, karena akhir-akhir ini dan prediksi ke depan itu banyak banget murai batu yang akan rusak teman-teman. Ini kenapa banyak murai batu yang akan rusak, itu salah sebabnya adalah karena ada faktor X. Apakah faktor X itu? Kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Yang belum subscribe ditunggu untuk subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan. Oke, kalau sudah subscribe terima kasih ya. Ikuti terus channel ini, akan membahas tuntas ya permasalahan-permasalahan yang ada di murai batu dan penangkaran dunia burung, dan kita share-share ilmu yang baru kita dapatkan dan teman-teman kita yang berpengalaman juga ikut share teman-teman. Jadi waspada, untuk ke depan banyak banget murai batu yang akan down mental. Yang bertahan hanya mereka yang memang bisa memanajemen dalam settingan ambisi. Jadi di sini ada namanya settingan ambisi teman-teman. Settingan ambisi hanya dibahas di channel Dokter IT Betpam ya, tidak akan dibahas di channel lain. Tidak tahu kalau nanti ke depannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ambisi, ego itu masuk settingan murai batu teman-teman, ya. Selain dari perawatan mental dan sebagainya bla bla bla, mulai dari jemuran sampai mandi dan umbar, di sini juga ada yang namanya pokok paling penting atau level tertinggi di settingan adalah manajemen ambisi teman-teman. Kita kalau tidak bisa memanajemen ambisi, murai batu sebagus apapun pasti rusak teman-teman. Apalagi sekarang dan ke depan itu banjir banget brosur-brosur yang, lost gun teman-teman, bahkan banyak banget full lost gun. Nah, full lost gun ini secara otomatis menggoda gairah kita para pemain burung murai batu. Apalagi kalau burung murai batu kita masih bagus-bagusnya, masih on fire. Eh, itu buat lomba-lomba masih oke, itu biasanya mayoritas ya, banyak, tidak semua ya, saya garis bawahi tidak semua, itu pasti digeber teman-teman. Hari Minggu ini kita juara satu, Minggu besok kita pasti berangkat lagi. Padahal durasi untuk murai batu lomba, saya garis bawahin sekali lagi, karakter memang berbeda-beda, ya. Tapi kalau durasinya hanya 1 minggu itu sebenarnya kurang teman-teman, ya. Meskipun dalam tanda kutip masih ada murai batu yang kuat untuk bermain setiap minggu nonstop, ya, ada. Tapi itu kecil kemungkinan dan itu sedikit, dan saya ragu bahwa itu murai batu teman-teman seperti itu. Saya mengedukasi dan belajar bareng tentang murai batu teman-teman yang pada umumnya saja seperti punya saya. Dia bisa di setiap minggu juara-juara, tapi kalau digeber pasti murai batu ini akan rusak teman-teman. Jadi ke depan pun sama, diprediksi juga burung murai batu itu bakal banyak yang rusak. Ketika burung murai batu rusak, maka harga jualnya akan terjun bebas sebebas-bebasnya. Tergantung dari tingkat kerusakan itu sendiri. Kalau burung murai batu teman-teman yang baru saja beli, burungnya gacor tapi susah disetting, bisa dicurigain itu burung rusak teman-teman. Apalagi kalau harganya kok masuknya terlalu ini ya, harganya murah tapi ngelihat burungnya kok bagus. Karena untuk burung murai batu yang rusak itu tidak hanya dia diem 1000 bahasa, burung gacor pun bisa rusak. Rusak ya salah satunya untuk settingannya itu sudah susah dikendalikan. Entah emosinya yang ketinggian, entah birahinya yang ketinggian, susah sekali, dan ini sudah tidak main untuk EF. Mau EF dikurangin nggak ngaruh, mau EF ditambah nggak ngaruh ya, burungnya susah banget untuk dicari titik settingannya. Sedangkan burung yang memang benar-benar baru on fire dan masih mentalnya masih bagus, burungnya belum rusak, itu cenderung perawatan itu simple. Perawatan simple nggak neko-neko tapi burung jalan di lapangan dan berprestasi. Nah, burung yang bisa stabil ini bukan burung yang bagus, teman-teman. Kalau burung bagus sudah banyak. Ini biasanya saya garis bawain lagi, tidak semuanya demikian ya.
tidak ada, perawatan yang pakem, intinya itu, beda burung beda karakter. Saya sering banget bilang seperti ini agar tidak salah paham, karena setiap burung yang memang berbeda-beda, saya berpendapat itu sama, ya. Jadi kembali lagi ke tadi ya, burung murai batu ya, di setiap burung itu berbeda-beda, tapi ambisi kita terkadanglah yang merusak burung bagus itu, teman-teman, ya, yang merusak burung bagus itu. Jadi kalau untuk kestabilan ya, kestabilan burung bagus banyak, kestabilan biasanya, saya garis bawahi lagi biasanya, bukan mayoritas bukan maksudnya bukan semua ya, biasanya, itu diikutin oleh perawat yang bisa memanajemen ambisi ya, yang tidak egois, pengennya ganteng terus, menang terus. Nah, bukan seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika dia berangkat, dia ngelihat burung dulu, burungnya on fire apa tidak, ya. Kalau burungnya siap, dia gantangkan, dia berangkat, pulang bawa hasil. Tapi nggak sekedar pulang bawa hasil, tapi besok masih bisa memainkan burung ini lagi. Nah, kalau orang berambisi dan egonya besar, dia hari ini mungkin bisa bawa hasil dan prestasi. Tapi saya tidak yakin burungnya bisa bermain lagi apa tidak setelah ini. Nah, ini ya yang membedakan orang ambisi dan bisa memanajemen ambisi. Untuk settingan murai batu agar konsisten, continue, menang, prestasi, atau orang bilang itu mayoritas stabil. Nah, untuk stabil itu sebenarnya peran pentingnya yang mendukung faktor itu juga sang perawat itu sendiri, ya, sang perawat itu sendiri. Kalau burung hanya sekedar burung bagus-bagus, banyak, tapi kalau perawatnya nggak bisa memanajemen ambisi, itu pasti burung, lambat laun pasti rusak, gitu ya, teman-teman. Kalau ada masih yang nyela, "Ah, burung saya Saguber gini nyatanya sampai sekian masih juara." Ya is okay, itu burung teman-teman gitu loh. Tapi tolong jangan ajak, yang belum tahu untuk mengikuti jejak teman-teman yang burungnya belum tentu sehebat teman-teman tadi yang ngajak, itu maksud saya. Jadi kan kasihan, kita merawat burung itu tidak mudah, waktu, ya dari pagi, sore, kadang malam, terus kita harus, pikiran. Pikiran terbagi memikirkan burung juga ya kan, bangun tidur aja yang dipegang burung ya kan, biaya, proto, jangkrik, CF yang lainnya ya. Banyak banget momen-momen yang kita siapkan untuk murai batu, sayang banget kalau satu kesalahan itu menghancurkan proses yang sekian lama, teman-teman. Apalagi kalau kita mencetaknya benar-benar dari nol, dari trotolan, dari lolohan udah kita cetak, ya udah kita rawat sebaik mungkin, dari terah kita ambil terah yang bagus, dari trotolan kita kasih nutrisi yang cukup, belum perawatan yang selalu konsisten, belum pemasterannya, lanjut ke pastol, kita lombakan, lantas hanya sekedar gara-gara dia bagus terus kita geber, akhirnya burung bermasalah. Nah, ini yang, saya wanti-wanti sharing kepada teman-teman, jangan ya, sebaik-baiknya ya kalau versi saya itu mending ngambil aman. Contoh, ketika orang lain bilang 1 minggu sekali oke, kalau saya belum. 1 minggu 1 kali itu bahaya sekali. Untuk murai batu dewasa sekalipun itu bahaya sekali, karena saya juga mengalaminya. Nah, kalau untuk, 2 minggu sekali, kalau untuk murai dewasa, oke lah, tapi pun itu mendekati bahaya, itu versi saya sekali lagi. Karena saya mempunyai, tips, untuk ngotot itu istirahatkan burung murai batu yang lama dan puasakan burung murai batu yang lama untuk tidak mendengar dan melihat burung murai batu lain, itu kunci ngotot, itu versi saya, ya. Ingat, setiap perawat memiliki resep masing-masing, saya tidak pernah menyalahkan, eee, kepercayaan teman kita yang lain yang berbeda, saya tidak, saya menghargainya. Itu ya, teman-teman, pokoknya semakin lama istirahat semakin bagus. Ini untuk mayoritas burung murai batu. Kalau ada burung murai batu yang sedikit istirahat makin bagus, ya monggo silahkan, saya belum berpengalaman untuk itu. Jadi kalau ada yang punya pengalaman itu tinggalkan di kolom komentar, itu masukan buat saya dan saya terima itu, ya. Dan saya, tidak menolak masukan baru yang teman-teman memiliki, cerita sendiri, ya, kisah sendiri.
pengalaman sendiri ya, bisa berbagi. Itu ya teman-teman. Yang jelas poin penting kesimpulannya adalah untuk teman-teman yang baru mau mulai atau sudah yang masih mulai lah, baru mulai untuk murai batu, tolong manajemen ambisinya karena murai batu itu bukan murah ya untuk burung lapangan apalagi yang sudah jadi, udah jalan, udah prestasi itu sayang banget kalau sampai rusak. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau untuk lomba sebisa mungkin semakin banyak istirahat, semakin bagus untuk burung murai batu teman-teman. Ya kalau teman-teman mau cari pengalaman sendiri ya silahkan kalau mau membedakan antara seminggu istirahat sama 2 minggu istirahat. Coba teman-teman compare ya dengan kondisi yang sama, tantangan yang sama, settingan sama, coba kinerjanya, bagusan mana. Tapi ingat jangan ada yang dirubah satu kali pun ya, semua harus di-compare secara sama yang membedakan hanya waktu istirahatnya saja. Salam lestari, salam prestasi.